Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam. kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pada siang hari ini, Kamis 21 Mei 2020, bertepatan dengan Ramadan keberapa ya hari ini ya? 27. Ramadan ke-27, 1441 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terselamatnya kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam daring, kemudian kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas dan rutinitas kita di bulan suci yang mulia ini. Alhamdulillah. Salam beriring salam tidak lupa kita sampaikan, semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita menjadi kita menjadi umatnya di akhir nanti, dan kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan siang hari ini, alhamdulillah pada hari ini seperti biasa setiap hari Kamis dan spesial sekali hari ini kita akan melaksanakan kajian Ramadan. Kajian Ramadan pekan ini adalah yang diselenggarakan oleh Sekolah Riset dan Kepenulisan Rumah Produktif Indonesia, yang mengambil tajuk hari ini adalah bahagia di rumah aja saat Lebaran, yang nanti akan diisi oleh seorang dokter dan dokter juga. Beliau adalah Muhammad Iskandar. Nanti akan kita lebih lanjut memperkenalkan beliau di sesi selanjutnya. Dan alangkah baiknya mungkin sebelum kita mulai acara ini, mari kita awali dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kami minta kepada Direktur Rumah Produktif Indonesia, kepada Kak Inggar Tunas, untuk menyampaikan sambutan. Silakan kepada Kak Inggar. Suaranya belum aktif, Kak Inggar. Ya, Assalamualaikum Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya saya terima kasih saya sampaikan kepada moderator Buda Epri yang sudah memberikan kesempatan saya menjalankan sambutan. Yang saya hormati Presiden RPI Abang Yanuar Dia Syukur, terus narasumber kita hari ini yang semuanya kopiah semua nih, sudah siap lebaran semua kecuali saya nih belum siap lebaran kayaknya nih. Yang saya hormati Pak Dokter, sekaligus dokter. Nah, mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengikuti jejak beliau. Dan juga rekan-rekan partisipan yang saya hormati semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan diskusi yang sangat relevan, saya pikir, karena memang sejak adanya penyebaran coronavirus 19 pada awal Maret, kita menghadapi satu kondisi Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya kita biasa ngabuburit, terus kita biasa bertatap muka, kita bisa saling berinteraksi, bahkan menjelang Lebaran orang-orang udah sibuk siap-siap mudik, siap-siap mengisi ruang-ruang kosong di kendaraannya masing-masing, sudah ramai di bandara. Tapi sekarang kita menghadapi satu kondisi yang berbeda. Ketika sekarang kita menghadapi kondisi berbeda, tentu kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Dasar ketakutan, atau saya menyebutnya ketidakwarasan kadang-kadang, karena pandemi COVID ini bagi banyak orang. Orang-orang dilanda stres, dilanda kecemasan yang berlebihan dengan adanya COVID ini. Tapi bagaimanapun hari ini kita akan ketemu Pak Dr. Iskandar ini, kita akan bisa banyak belajar dan bisa memetik banyak pengalaman beliau, ilmu beliau, bagaimana sih tetap menyebut Lebaran ini dengan suasana kebahagiaan. Setelah kita melewati fase-fase panjang di Ramadan 27 hari, tentunya waktu yang bukan
waktu yang mudah buat semuanya melalui fase ini. Dan kita harus tetap optimis, kita harus tetap bahagia, jangan sampai Ramadan kita terasa sia-sia. Apapun yang terjadi, kita menikmati ujian dari Allah ini dengan kesabaran, dengan sikap optimis, dan yang tidak kalah penting sesuai namanya Rumah Produktif Indonesia, maka kita harus tetap produktif, berkarya dengan cara kita masing-masing, tetap bahagia dengan cara kita masing-masing. Tapi seperti apa sih kebahagiaan itu? Nanti Pak Dokter ini bisa memberikan banyak tips, bisa memberikan banyak ilmu dan pengalaman buat kita semua. Forum sharing ini tentunya sangat bermanfaat. Selain tadi saya bilang isunya relevan dengan kondisi sekarang, tapi juga kebutuhan masyarakat yang bagaimana harus tetap merasakan bahagia, tetap merasakan senang, tetap merasakan tidak ya seolah-olah seperti tidak ada corona lah gitu. Harus bisa berkarya apapun kondisinya. Seperti yang kita sudah dijelas dalam Al-Quran, Allah tidak akan menguji suatu hambanya kecuali sama hanya itu bisa sabar. Sejauh mana kesabaran kita? Tapi kan definisi sabar itu tidak hanya menahan sesuatu untuk tidak melakukan hal-hal yang mudarat. Sabar itu kan kebahagiaan juga harus bagian dari sabar. Kita menikmati stres-stres yang kita jalani mungkin itu bagian dari sabar juga. Dan sekali lagi saya terima kasih buat semua partisipan dan juga narasumber. Semoga ilmu yang diberikan Pak Dr. Iskandar ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa happy lah. Kalau kata anak sekarang happy terus gitu kan, menikmati hidup, menikmati corona, menikmati new normal sebentar lagi dan menikmati kehidupan baru pasca Ramadan. Dan akhirnya semoga kita manusia-manusia yang Allah sudah tegaskan, manusia yang beriman di akhir Ramadan ini dengan kebahagiaan itu akhirnya kita mendapatkan gelar ketakwaan yang hakiki yang bisa kita rasakan bersama-sama. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dokter sudah berkenan mengisi acara teman-teman sekolah riset dan penelitian di RPI. Semoga ilmunya bisa kita amalkan sesudah acara ini dan semoga pengalamannya menjadi bekal bagi kita semua, menjadi jalan kebaikan juga jalan amal bagi Pak Dokter yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman. Terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Inggar yang sudah gamblang sekali menyampaikan sambutan. Beliau adalah direktur, kalau salah nanti dikoreksi ya, Direktur Rumah Produktif Indonesia, begitu ya. Kemudian apa yang disampaikan beliau betul sekali, sehingga kita tidak larut dalam situasi yang gila seperti ini. Kalau beliau menyebutnya gila ya. Kalau dilihat dari situasi yang semuanya tidak normal. Dan bagaimana caranya agar kita dalam situasi yang tidak normal ini, semuanya beraktivitas dari rumah, semuanya dituntaskan, semuanya harus seperti normalnya dalam kondisi yang tidak normal, pun pada saat nanti kita puncaknya, bukan puncaknya ya, di momen spesial yang sering kita lakukan, misalnya tentu di akhir Ramadan ada Idul Fitri, yang pada waktu itu mungkin kita happy-nya silaturahim, kemudian saling berkunjung begitu ya, antara sanak saudara, kemudian teman, rekan sejauh dan sebagainya. Namun kali ini ada yang sangat berbeda sekali. Nah, semuanya akan dikupas nanti secara tuntas bagaimana pembahasannya. Kalau di sini nama beliau itu Iskandar Michael. Iskandar Michael ya. Tapi sebelum ke beliau, kami akan memberikan profil beliau siapa. Oke, baik. Kami perdana membacakan profil beliau ini ya. Muhammad Iskandar adalah Profesor Kedokteran Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lulus di Yasri pada tahun 2006, kemudian mengambil spesialis penyakit dalam, bidang penyakit dalam pada tahun 2006 juga, dan konsultan dalam infeksi tropis. Kemudian meraih gelar PhD di Pajajaran Bandung pada tahun 2014 kemarin. Barakallah ya, Dok. Nah, apa tema kita? Saya ulang lagi. Jadi tema kita hari ini, Sekolah Riset dan Kepenulisan Rumah Produktif Indonesia mempersembahkan kajian Ramadan, dalam hal ini dengan tajuk bahagia pakai ini ya, tagar di rumah aja,
saat Lebaran bersama Dr. Muhammad Iskandar. Beliau adalah tidak lain adalah Dokter Rumah Sakit Islam Jakarta. Baik, kita sambut dengan luar biasa dan pekikan takbir, Allahu Akbar, kepada Dokter Pak Iskandar Michael Muhammad Iskandar, disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa fi ayatin ukhra qala ta'ala wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam innama a'malu binniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma'asyiral muslimin al-ahibba minkum syukran lakum ala ra'isiyal jalasa allazi qad a'tani fursatan saminatan hatta astati' an nakhtuba wa takallama wa tahaddasa wa naltaqi fi hadzal makan il alam yusamma bihi online or virtual world insyaallah bi barakatillah. Saudara-saudaraku sekalian, agak passion. Saya dapat pasien nih Pak hari ini Pak. Saya minta maaf banget. Boleh Kak saya minta 5 menit saja sebentar. Bisa gak ya? Boleh. Ya maaf. Demi pasien. Ya maaf ya. Mungkin bisa didialog dulu dengan Pak Yanuar. Di atas itu ada teman-teman yang lain, boleh. Maaf ya. Saya minta waktu only 5 minutes. Kita sangat tahu sekali bagaimana kondisi di sana ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Iskandar. Beliau sedang dapat pasien mendadak, jadi biasa kan begitu ya. Kita juga maklum. Kemudian bisa mungkin kita ajak diskusi dulu dengan Presiden RPI. Halo. Ya, Mas Elfri. Betul. Jadi nanti kita ada sesuatu hal dengan pasien beliau. Kita maklum ya, Pak Pres. Ya, setuju. Setuju ya, betul sekali. Kalau di Bengkulu itu biasanya kalau misalnya hal seperti ini, saya itu sering berhubungan dengan dokter spesialis penyakit dalam juga ya. Bagaimana beliau memang dengan COVID ini benar-benar terjun langsung begitu ya. Kalau saya perhatikan sampai pada tahap ya penanganan khusus langsung, karena betul yang COVID itu kan menyerang organ dalam ya, betul begitu kan. Jadi saya pernah juga mendengar kalau di Bengkulu begitu ya. Ini beliau di dinasnya di Jakarta. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita diskusi sehat dulu mungkin sebelum kita ke beliau lagi, bisa menyampaikan apa mungkin bisa kita sharingkan sebelum kita masuk ke kajian tadi. Silakan Pak Pres. Baik, terima kasih Mas Elfri Deplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Senang bisa bertemu pada acara yang telah kita agendakan pada hari ini sambil menunggu jadwal Dr. Iskandar yang sementara bertugas di rumah sakit ya. Ini sesuatu yang harus kita maklumi karena masing-masing kita punya kesibukan ya di dunia kita masing-masing. Maka saya akan sharing sedikit terkait dengan topik ini, yaitu bahagia di rumah aja saat Lebaran. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa saat ini dunia berubah begitu cepat, apalagi disebabkan oleh coronavirus. Maka perubahan dunia ini juga berpengaruh pada bagaimana cara manusia
untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Dalam hal ibadah, sebelumnya kita beribadah di masjid, tapi kemudian ketika COVID kita harus beribadah di rumah. Belajar sebelumnya di sekolah atau di kampus, sekarang ini kita harus belajar di rumah. Bahkan informasi terbaru yang saya baca dari laman Guardian menyebutkan bahwa Universitas Cambridge itu sudah meliburkan mahasiswa, meliburkan dalam arti mereka belajar di rumah sampai tahun depan. Jadi periode sekarang ini, tahun 2020 pertengahan ini, sampai pada summer, musim panas tahun depan, itu mereka libur, dalam arti libur ke kampus, mereka tidak ke kampus, tapi mereka belajarnya online dari rumah. Tetap belajar, tapi belajar dari rumah. Di Indonesia kita belum ada kebijakan itu. Di tempat saya, di UI, bahkan memang belum ada keterangan apakah libur ini atau learn from home ini bisa diadakan dari rumah sampai tahun depan atau enggak. Tapi yang paling penting adalah virus corona ini membuat kita harus melakukan berbagai hal yang kira-kira bisa membuat kita beradaptasi, beribadah di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Termasuk juga bentuk-bentuk organisasi juga sudah akan berubah. Sebelumnya organisasi itu harus bertemu muka, bertemu offline, tapi belakangan ini ketika coronavirus muncul, maka kita kemudian tidak bisa lagi mengandalkan sebelumnya offline, maka kita harus mengandalkan yang namanya online. Maka inilah yang membuat kenapa Rumah Produktif Indonesia hadir, yang berbasis pada masyarakat networking society. Jadi kita ini adalah bagian baru, kita adalah gerakan baru, kita adalah wadah baru yang akan mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dengan manusia-manusia besar, manusia-manusia yang produktif pada bidangnya masing-masing, dan kelak kita akan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada lingkungan kita, kepada bangsa kita, dan kepada masyarakat di atas bumi ini. Saya kira itu dari saya, dan kita kembalikan ke moderator, dan saya lihat Dr. Iskandar sudah kembali online bersama kita. Saya kira itu. Terima kasih Mas Efri. Baik, terima kasih kepada Presiden RPI. Betul ya, Rumah Produk Indonesia, betul, itu bagian dari mimpi-mimpi yang nanti bisa menjadi kenyataan ya, insya Allah, amin, menjadi bagian yang menggerakkan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Baik, langsung saja, mungkin tidak terlalu banyak saya berkelimah lagi karena beliau sudah hadir di dalam ruangan ini juga. Di room ini kita sambut kembali, silakan kepada Dr. Iskandar untuk melanjutkan. Thank you for having me back ya. Terima kasih banyak sudah setia gitu ya menunggu saya karena di tengah jadwal saya saat ini. Tadi saya sudah memulai ya dengan ayat dari Al-Quran Suratul Baqarah ya, ayat 186 ya, tentang masih dalam kaitannya dengan puasa, bahwa tujuan puasa Ustaz Yanwari sudah jelaskan ya beberapa kesempatan, la'allakum tattaqun. Nah, tattaqun ini, sebelum kita bicara bahagia ya, maka tattaqun ini asal kata dari ittaqa yattaqi ya, takwa. Jadi kalau bahasa Indonesia takut ya, takut itu ya dari bahasa Arab ya, tuqat, artinya takut ya, artinya fear gitu. Fear of what ya? Fear of God gitu. Fear of there is things that always give surveillance for us ya, selalu mengawasi kita gitu. Kalau kita ada CCTV, tentu tindakan kita berbeda dengan tidak ada CCTV. Gitu. Jadi kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat kepada Allah, gitu, maka kita akan takut untuk melakukannya. Gitu. Nah, takutnya ini adalah awalnya dari ibadah puasa yang merupakan salah satu dari 5 pillars, Islamic 5 pillars. Ya, syahadatu alla ilaha illallah, wa syahadatu anna nabiyyana Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah, ita'iz zakah, siyam Ramadan, wa hajjil bait man istata'a, kan begitu. Nah, puasa adalah ya ibadah siri ya, ibadah yang tersembunyi. Ya, mana tahu tadi barangkali Pak Yatkur tadi udah makan, kita nggak tahu, wallahu alam ya. Tapi saat ini beliau terlihat ceria gitu kan, tidak terlihat makan, wallahu alam. Tapi ya itu ibadah yang hanya Allah dan Pak Yanwardi sendiri yang mengetahui gitu ya, sama Pak Iskandar sendiri. Ya, jadi kalau sholat itu terlihat ibadahnya, takbirnya kelihatan, ya, kidalnya kelihatan, sujudnya kelihatan ya, salamnya juga ada. Tapi kalau puasa mana yang tahu gitu kan? Masing-masing dari kita, hanya kita sama Allah saja yang tahu.
Nah, ini adalah manifestasi dari ketakutan, bukan ketakutan yang dibuat-buat, tapi takut bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, saya sudah coba searching itu happiness itu apa ya, kebahagiaan itu apa. Ternyata itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan ya, di mana seorang itu merasa senang, ya, merasa kalau bahasa Arabnya itu hurriyah ya, hurriyah atau falah, hayal al falah gitu ya. Hurriyah ya, kemudian diterjemahkan sama bangsa Spanyol menjadi hore gitu kan, hore, senang gitu. Bagaimana bisa tetap senang sementara ya keadaan tidak seperti biasanya ya. Biasa kita menerima saudara jauh, biasa kita datang ke rumah saudara, ke rumah orang tua, ya. Saat ini ya tidak seperti itu gitu keadaannya. Ya, nah, bagaimana kita bisa memahami situasi itu? Ya, yang pertama itu kita harus paham bahwa tujuan kita berada di muka bumi ini adalah beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, barangkali dengan hadirnya COVID ini menjadikan kita itu tahu gitu bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan berbagai macam caranya, dengan sakit, kecelakaan, ya, dengan cara yang tidak tahu, ya kan, min haitsu la nahtasib gitu ya. Nah, barangkali cara Allah sayang sama kita ya dengan diberikan fear ini, berikan ketakutan ini gitu. Takut sama hewannya Allah yang paling kecil, yakni virus ya, 150 nanometer, nggak kelihatan. Saya terus terang ya, dulu waktu belajar kedokteran ya, itu belajar virologi itu kan di mikrobiologi ya, itu virus itu nggak kelihatan itu virus. Kita cuma melihat gambar-gambarnya aja gitu. Karena virus itu sendiri, waktu zaman saya tahun 2001, 2002 itu tingkat kedua, tingkat ketiga belajar tentang virologi itu ya hanya dari gambar-gambar gitu. Kalau bakteri kita bisa intip dia di mikroskop, kita bisa lihat gitu. Sini ada dokter juga saya lihat ya, Dokter Yusmalina mungkin bisa tambahkan juga ya, mungkin beliau lebih milenial dibanding saya. Tapi virus itu kita nggak lihat gitu. Kita cuma lihat gambar-gambarnya aja dalam bentuk foto-foto. Oh ini bentuknya seperti mahkota, ya kan? Mahkota itu ya bahasa Latinnya ya corona kan gitu, atau sesuatu yang sifatnya itu kayak jantung koroner begitu. Jadi sesuatu yang besar gitu. Nah, itu ada dalam kepala. Nah, kembali lagi ketakutan terhadap sesuatu yang tidak kita lihat ini ya kembali lagi menyadarkan kita akan adanya keberadaan zat Khalik ya, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ada gitu, yang hayyun la yamut gitu. Zat yang memang tidak kelihatan gitu. Karena dia juga yang nanti akan mengirim malaikatnya untuk mencabut nyawa kita, lalu kemudian bertemu kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Saya ini lahir tahun 81 ya, jadi seangkatan Bang Wardi ya, mungkin lambainnya dulu 82. Berarti sudah 38 tahun usia saya. Barangkali teman-teman ada yang lebih usianya sama atau lebih sedikit banding saya. Tapi satu hal yang pasti bahwa saya ini selain juga belajar agama, juga belajar ilmu logika. Ilmu logika itu ya berarti kita mengerti akan statistik. Statistik itu ya tentang berapa sih rentang usia hidup orang Indonesia gitu. Nyata kalau mas-mas dan mbak-mbak browsing, nyata angka harapan hidup orang Indonesia ya tahun 2019 itu 69,7 tahun. Jadi nggak sampai 70 rata-rata orang Indonesia gitu umurnya. Di Jepang lebih tinggi lagi, mereka bisa sampai angka 80-an. Barangkali konsumsi ikan dan segala macam itu yang less kolesterol, less lipid ya, less protein, less glucose ya, yang rendah gitu loh tingkat energinya, sehingga tidak membuat tubuh itu lelah untuk mencernanya gitu. Mereka dipilih panjang. Nah kalau kita kan ya, saya lihat di sini kayaknya banyak kan orang awak ya, Pak Wardi, ya Ibu Magdalena, Bang Epi juga ya barangkali yang itu kan tahu sendiri kan santan semua ya kan, santan, makanan yang rendang dan segala macam. Itulah sumber penyakit sebenarnya gitu, dan bahkan lebih bahaya dari segala virus corona.
Jadi kalau Bapak tahu virus corona itu hanya merenggut 1 orang dari 100 orang, ya 1-2%. Sementara kolesterol, lipid, diabetes itu 60%. Jadi ada 60 orang yang meninggal karena asupan gula yang berlebih, asupan makanan yang berlebih, yang insulin kita kewalahan untuk mencernanya. Jadi kembali lagi ke usia 70 tahun, nah sekarang usia saya 38 tahun, berarti sisa hidup saya kan kalau secara statistik ya, kalau nggak ditabrak busway, nggak kesambar petir barangkali gitu ya, barangkali saya masih bisa hidup 30, sisanya ya 30 tahun lagi barangkali gitu. Lalu apa yang saya akan lakukan di usia saya yang tinggal 30 tahun ini, dan mungkin teman-teman bisa ikut ya, menghitung juga gitu ya, berapa lama, how much time left. Jadi berapa lama nih waktu yang tersisa nih, kita kira-kira gitu sampai kita menemui Saholeh. Kalau Pak Ian kan sudah jelas, sudah 80 buku kan, materinya sudah banyak, sudah bermanfaat bagi orang banyak. Presiden pula gitu kan, online gitu. Banyak sekali kan pengikutnya, followersnya. Ya, masing-masing dari kita pasti menyadari suka atau tidak suka, ya, nama baik kita atau nama jelek kita yang akan kita wariskan ke generasi yang akan datang. Kita akan menjadi Hitler atau akan menjadi misalnya Nabi Muhammad SAW, itu kan beda ya. Misalkan nama baik ya, siapa yang punya nama baik itu yang sudah tidak ada, misalkan Muhammad Nasir gitu ya, atau akan kita menjadi musuh negara misalnya seperti Aidit gitu, atau kita menjadi koruptor misalnya yang meninggal di sel gitu ya, kita nggak boleh sebutkan lah ya, itu kan nggak baik juga ya. Nah, apa yang akan kita wariskan nih kepada anak kita, cucu kita? Nah, ya itulah sebenarnya kebahagiaan, ya, kebahagiaan, happiness. To pursuit of happiness, to Declaration of Independence-nya orang Amerika, bahwa orang itu harus mendapatkan kebahagiaan, entah berbagai caranya gitu ya. Bahagia dengan memiliki tanah yang luas, atau memiliki pekerjaan bagus, atau memiliki uang yang banyak. Tapi itu pursuit of happiness. Kalau kita kan Indonesia, menuju negara Indonesia adil dan makmur ya, gitu. Dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia gitu kan, segenap bahasa Indonesia itu harus dilindungi. Nah, apa kebahagiaan bagi teman-teman semua? Ya, barangkali belum ada yang berpikir apa kebahagiaan saya. Oh, saya bisa makan besok pagi udah alhamdulillah. Oh, saya hari ini harus selesaikan 1 juz misalnya dalam Quran. Masing-masing orientasinya beda. Dan masing-masing dari kita itu harus memberikan pengaruh ya, to give influence to the others ya. Apakah pengaruh buruk atau pengaruh baik ya. Saya harapkan semuanya memberikan pengaruh baik kepada semuanya gitu kan. Selain li'alai kalimatillah ya, tafaqquh fiddin ya, kita juga harus ruhama'u bainahum kan begitu. Harus menyebar kasih sayang, harus memberikan kata-kata yang baik ya kan. Kurangi mengumpat, kurangi mencela, ya kan? Karena dalam Al-Quran sendiri kan, dalam juz 26 itu kan sudah dijelaskan, wala tanabazu bil alqab kan begitu. Wala talmizu anfusakum, segala macamnya itu kan berbentuk, itu adalah bentuk akhlak yang sudah Allah berikan kepada manusia lewat ayat-ayat Al-Quran. Jadi itulah kebahagiaan. Bagaimana menebarkan kebahagiaan dan tidak bahagia di atas penderitaan orang lain itu. Contohnya berbahagia di atas penderitaan orang lain ya, kita berbuat zalim ya, kita ingin menjadi kaya dengan menjadi rentenir misalnya kan, memberikan uang sekian lalu harus membayar sekian kan, lagi rame tuh yang namanya rentenir online kan, dalam hanya waktu 7 hari ya, dia ngasih uang kita 700.000, kita harus bayar 1.500.000. Banyak kan keuntungan-keuntungan yang diperoleh, tapi dengan cara ya membuat orang lain menderita gitu. Dan dalam surat Al-Baqarah juga tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen kalian itu gampang, mudah hidupnya, bahagia lah, ya kan? Bukan jadi susah. Sholat, wudu dulu, ya kan? Belum lagi kalau udah berumah tangga, ketemu istri, wudu bisa batal karena hubungan suami istri, harus mandi lagi ya, lalu kemudian sholat terutama subuh ya di bulan puasa itu kan berat sekali gitu.
Tapi Allah ya tetap inginkan kalian itu suci, begitu loh. Kalian itu tetap bahagia tapi dengan caranya Allah, dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berharap teman-teman membuat schedule ya. Yang hadir di sini ada 9 orang ya. Alhamdulillah 9 orang. Orang Nabi Nuh aja berdakwah itu 80 orang ya. 900 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang. Ya, saya alhamdulillah nih hari ini ada 10 orang yang dengarkan saya ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sama teman-teman. Saya ingin kalian tuh membuat list gitu ya. Kira-kira di realita kita kan 70 tahun nih ya. Mudah-mudahan ada lebih dari situ dapat usianya. Kalau usia kalian sekarang 35, 36 ya, cobalah kalian countdown ya. Hitung mundur. What will you gonna do next? Ya. Usia 40 apa yang mau saya kerjakan? Usia 50 apa yang harus terjadi dalam hidup saya? Beranak kah, bercucu kah, ya kan? Atau hidup di luar negeri, barangkali umroh setiap tahun, barangkali haji, ya itu harus dibuat listnya, list kebahagiaan, gitu, list kebahagiaan kalian. Dan kaitannya dengan saat ini, ya judul kali ini adalah berbahagia di bulan di saat Lebaran ya. Subhanallah ya, bahwa saudara-saudara sekalian, yang namanya Lebaran itu kan ya sebenarnya adalah tradisi, ya merupakan asimilasi. Ini antropolog Pak Yankur barangkali yang lebih berwenang menjelaskannya ya. Ketika Islam masuk sekitar tahun 789 ya, di situ ada beberapa dari tutusan dinasti Bani Umayyah itu masuk ke Semarang ya, lewat pedagang-pedagang dari Gujarat. Ada yang beberapa tahun kemudian bersusulan ya dengan Laksamana Cheng Ho ya, itu masuk ke Islam ke situ. Nah saat itu ya kita masih Hindu, masih yang Buddha, masih yang animis, ada yang masih juga dinamis juga ya kan, Islam belum masuk. Ya, jadi ketika saat itu ya Islam datang semuanya dengan yang namanya perdagangan, perniagaan, ya dagang kain, dagang songkok ya. Dan di situ masuklah budaya-budaya Islam ke Nusantara, gitu ya. Ada yang juga lewat Samudra Pasai, lalu kemudian menyebar ke Padang, turun ke Jambi, ke Lampung, ya. Lalu kemudian bersatu di Jawa, ya, yang disebut dengan Wali Songo itu. Itu kan orang-orang itu butuh hiburan dari sebuah ajaran, dari sebuah subculture, ya. Sayangnya agama itu merupakan subculture, ya, dalam taksonomi modern ya, ilmu sosial, bahwa Islam sama seperti ajaran Yahudi, Nasrani itu berada dalam subculture, budaya Arabik gitu. Nah itu perlu hiburan tuh orang-orang Indonesia kan. Itu puasa nih, capek banget puasa, ya ampun, 30 hari suruh puasa. Kita kan pengen reward. Nah rewardnya apa itu? Ya rewardnya saat itulah bercampur aduk, yang baru, yang baju baru, yang kuda baru, kan begitu. Yang barangkali juga ada istri baru, gitu. Kita kan nggak tahu ya pada saat itu. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri, Idul Fitri ya, Aid, ada ya Aidu, ada ya Audu, artinya kembali, Aid. Jadi kalau ada namanya istilah antropologi ya, adat istiadat itu kan dari bahasa Arab. Adatun wa isti'adah ya. Jadi fa'ala wa istaf'ala. Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ya, dikembalikan kepada si local wisdom itu. Adat istiadatnya Jakarta, Betawi beda dengan di Papua. Beda juga dengan suku Dayak, suku Dani. Beda juga dengan suku Minang. Nah, ada itu kembali kepada fitrotun. Ya kan, mahia fitrotun. Ya, fitrotun ya fitri, suci artinya. Kembali ke awal, ya, just like a newborn baby, seperti bayi yang baru dilahirkan sebenarnya. Seperti bayi yang baru dilahirkan, barangkali kemarin kita mengumpat, barangkali kemarin kita suka mencaci maki, ya. Anak bayi kira-kira baru lahir, apa yang dia lakukan selain menangis? Dia pernah gak mencaci maki orang tuanya? Kan dia tidak pernah. Anak bayi itu selalu berbahagia dia, selalu senang, karena mendapatkan asupan makanan, dapatkan ASI dari ibunya. Saya dapat waktu berapa menit lagi nih ya, kelamaan ngomongin nanti.
Masih banyak, Ada Dok, silakan Dok. 10 menit Gak kali apa-apa, ya, Dok. ya 5 Silakan. menit kali ya biar ada dialog ya. Ya, jadi ada ya'udu, ada ila fitratin, kembali kepada fitrah, kembali kepada titik nol ya, 0 point itu dalam hidup kita. Ya, jadi nggak 00 banget, nggak sampai ke titik nadir ya. Tapi maksudnya kembali suci, kembali seperti kertas yang belum ada coret-coretannya gitu. Kembali untuk menuliskan suatu hidup yang baru, ya renewing lah gitu. Jadi saya nggak tahu ya dengan agama Kristiani atau Yahudi seperti apa. Ya. Tapi kalau Islam itu ya ba'da Ramadan ya Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu ya di sini didesain ya secara sosiologis, secara antropologis, secara sosial budaya ya harus kembali kepada sesuatu yang baru. Baju harus baru, ya. Peci harus baru. Ya, nggak apa-apa, itu kan nanti menjadi kekuatan ekonomi juga ya kan. Nah, ada perdagangan juga di situ dianjurkan sama Islam. Tapi perdagangan yang paling menguntungkan itu bukan dagang baju, bukan dagang emas, ya, bukan dagang harta, bukan dagang tanah ya, tapi perdagangan yang paling menguntungkan itu adalah antuk minu billahi wa rasuli. Gitu. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Pengen nggak ane kasih ente tahu tuh yang namanya perdagangan yang bisa menyelamatkan ente dari azabun alim. Antum minu billahi wa bi rasulihi. Jadi menambah keimanan. Ramadan itu diakhiri dengan menambah keimanan. Yang tadinya barangkali ya sholatnya ya cuman kalau sholat Jumat aja ya. Sekarang lagi ada lockdown jadi sholatnya di rumah. Ya menjadi sholat jadi 5 waktu. Yang tadi sudah sholat 5 waktu ya ditambah dengan sujud di malam hari. Ya sudah sujud malam hari ditambah lagi dengan sholat duha. Ditambah perbanyak keimanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diteruskan sampai diprogram terus. Ya, jangan sampai kendor. Sampai rata-rata 30 tahun ke depan. Pertahankan, maintain, sustain ya. Agar kita nanti mendapatkan husnul khotimah ya. Mendapatkan kematian yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa saja kiat-kiat bahagia di bulan Ramadan? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan di awal, kita sudah sampaikan hadis yang pertama namanya innama amalu binniyatin wa innama likullin imri'in manawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya gitu. Jadi kalau niat kita ini puasa hanya untuk ya memberikan contoh yang baik kepada anak kita agar anak kita ikut berpuasa, itu hanya sekedar mewariskan Islam. Tapi berpuasa demi meningkatkan rasa iman dan takut kepada Allah, itulah tujuan sebenarnya dari puasa. Dan di akhir puasa Allah sudah bilang walitukmilul iddata. Jadi disempurnakan ya, tukmilu kata-kata akmala yukmilu, menyempurnakan ya. Akmala yukmilu, tukmilu ya, iddata. Kenapa tukmilu? Ya karena dia muannas. Karena muannas menjadi tukmilu. Kalau mudzakkar yukmilu. Apa yang muannasnya di sini? Iddata. Artinya iddatun. Iddatun itu bilangan, ya, iddat. Artinya adadun, ya. Kalau ta'addudun menambah bilangan, poligami, ya. Nah, iddata walitukmilul iddata. Jadi menyempurnakan bilangan puasa. Misalnya 29 hari, ya 29 hari. Saya dengar besok sudah mulai isbat, berarti hari Sabtu kita sudah mulai meninggalkan Ramadan. Ya, apakah 29 hari atau 30 hari disempurnakan bilangannya. Kalau belum lihat hilal, ya berarti nambah lagi besok. Seperti itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi untuk takbir, untuk membesarkan asma Allah. Ya, there is nothing bigger than Allah itself. Ya, Allah the greatest. Allah yang terbaik. Allah adalah yang maha besar. Jadi kalau pertemuan kali ini memberatkan bagi kalian siang-siang pengantuk-ngantuk, ingat ini untuk Allah yang maha besar. Kalau dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kamu lagi ngaji online, kamu lagi kerjain tugas online, kamu lagi ngapa-ngapain ya, lagi tidur berbaring, segera bangun. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullah ala ma hadakum, karena kalian sudah diberikan hidayah. Subhanallah, hidayah ini saudara-saudara tidak mengenal yang namanya DNA, tidak mengenal yang namanya nasab, tidak mengenal yang namanya keturunan, inherited, tidak. Bagaimana Nuh mengatakan pada anaknya Kanaan, ya bunayyar kam ma'ana, ayo bu anakku, ayo aku sama ayah, kita naik kapal, bakalan banjir. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Subhanallah. Pintarnya anaknya Nabi Nuh mengatakan, enggak pak, saya nggak bakal ikut bapak. Saya nanti manjat gunung, saya akan naik gunung. Akan menyelamatkan saya dari banjir. Anaknya sendiri nggak bisa diajak dapatkan hidayah. Karena hidayah bukan milik orang tua, bukan milik Nuh, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sungguh senang ya orang yang namanya ada nama syukur ya, seperti Pak Presiden kita ya, yang luar syukur ya. Beliau selalu bersyukur, selalu beliau itu menjadi orang yang baik. Apapun orang berbicara apa, dia selalu membalas dengan kata-kata yang penuh kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dong, Anda kira nanti tidur ente. Atau bangun ya. Ya. Iya, beliau selalu membalas itu dengan pujian. Dan pujiannya itulah yang kemudian menjadi contoh yang baik, jadi uswah hasanah. Ya, betapa kita harus memberikan akhlak yang baik agar itu menjadi ingatan orang pada dia. Oh, Pak Yanwar itu orangnya. Subhanallah, luar biasa. Baik. Seperti itu. Oh, Mas ini kalau ngomong suka nyela. Oh, Mas ini suka ngomong menyakitkan. Saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di akhir khutbah Idul Fitri ya, pada awal Hijriah itu Rasulullah berkhutbah, lalu kemudian tiba-tiba beliau bilang amin, amin, amin. Lalu kemudian saudara-saudara ya yang lagi pada khutbah, yang lagi pada mendengarkan khutbah itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu di tengah khutbah mengatakan amin 3 kali? Ketahuilah, ya, lalu Rasulullah jawab, yang amin itu yang pertama adalah bisikan dari Jibril alaihissalam. Mengatakan, ya Nabi Muhammad, ya tolong orang yang durhaka sama orang tuanya, tolong jangan, ya Allah tolong jangan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu Nabi Muhammad aminkan. Orang durhaka pada orang tuanya, meskipun dia itu sholat, meskipun dia itu zakat, meskipun dia siam Ramadan 30 hari mentong, minta Nabi Jibril minta Abu Muhammad, tolong jangan sampai dimasukkan dalam surga. Itu saking marahnya Allah kepada yang namanya anak durhaka pada orang tua. Lalu amin yang kedua apa? Seorang istri ya yang tidak mau bersyukur terhadap apa yang sudah suaminya berikan, tolong jangan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Subhanallah. Dan Rasul aminkan itu. Karena banyak kan mereka itu ya, mereka itu tidak bersyukur kepada suaminya. Suaminya ngasihnya ya cuma makan tempe, makan tempe mulu tiap hari. Di mana anak-anak kita bisa pintar kalau makan tempe tiap hari? Padahal kerjanya itu suaminya sudah luar biasa hebat. Tapi di era lockdown ini gimana dia nggak bisa keluar dari rumahnya. Bantuan pun kadang juga susah dari teman-teman yang malu untuk mengatakannya. Tapi itulah subhanallah. Dikutuk sama yang namanya malaikat Jibril. Dan diaminkan oleh Rasulullah. Istri yang tidak bersyukur. Ya, kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian terakhir ini saya mau menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ya kita sangat sulit dan sangat bingung. Bukan kita aja, pemimpin kita bingung. Apa tindakan yang harus diambil ya di era COVID ini ya. Sudah 2 bulan 3 minggu ini ya. Saudara-saudara saya kalau boleh review ya, 2 Maret itu pas kelahiran anak saya yang pertama, itu tanggal 2 Maret adalah tanggal pertama kalinya corona itu diumumkan masuk ke Indonesia ya. Mungkin masih ingat ya,
cerita yang di Depok itu, yang habis joget-joget sama orang Jepang itu kan, lalu kemudian positif, lalu kemudian bertambah dan bertambah terus. Ya, tanggal 19 kemarin itu rata-rata kita mendapatkan 500 pasien baru setiap harinya di seluruh Indonesia. Nah, hari ini sudah 700 orang. Jadi longgarnya PSBB ini sudah menambah 200 orang per harinya gitu. Dan yang meninggal juga sudah sampai 1.200 orang. Dan ini akan terus bertambah dan bertambah. Kita nggak ada gunanya taat sendirian di rumah jika yang lain keliaran, kan begitu. Apa ini tindakan yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap ya stay home, kita tetap berbahagia di rumah dengan online. Ya, barangkali kalau misalkan dari kita ada sebagian yang merasa ya sedang diuji ya keimanannya dalam bentuk kerawanan pangan, barangkali kita bisa bantu teman-teman kita yang ada di RPI ini. Barangkali Ibu Manajer ya, Ibu Magdalena, Pak Inggar ya, Pak Yanwardi bisa mengkoordinir seperti apa yang sudah teman-teman saya lakukan di alumni Darun Najah dulu, menggalang kekuatan, menggalang rupiah, menggalang bantuan buat teman-teman kita yang barangkali malu untuk mengatakan kondisi ekonominya, tapi kita bantu, kita tetap bantu, kita bukakan rekening kalau bisa untuk bisa membantu mereka. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu sudah terkumpul 7 juta bisa disalurkan kepada 10 orang mustahik teman-teman kita juga yang tergabung dalam lingkungan alumni di angkatan saya. Dan barangkali ini adalah uswah yang baik, bisa diteruskan di RPI. Saya juga sedia untuk memberikan sumbangan. Mudah-mudahan bisa meringankan teman-teman kita, ikut menggembirakan mereka di hari raya esok. Kurang lebihnya itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan datang dari saya. Dan atas kelebihan tentu saja atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu aqwamut thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang luar biasa sekali yang kita dengarkan barusan, dan kita menyimak bersama-sama taujih Robbani yang disampaikan beliau ya, luar biasa. Saya seperti disirami dari ujung rambut sampai ujung kaki jadinya ya. Luar biasa apa yang disampaikan beliau berkenaan dengan kebahagiaan, apa makna bahagia itu sendiri. Kemudian yang pertama kita harus mengetahui apa definisi bahagia menurut versi kita masing-masing begitu ya. Sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan itu dengan apa yang ingin kita capai. Kemudian kami juga dapat menyimpulkan dari sini, sedikit kami simpulkan lagi adalah kita memang tujuan daripada beribadah di bulan suci Ramadan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita memiliki keterbatasan usia, betul sekali, sebagai pengingat diri. Kalau beliau umurnya sudah 38, tinggal hitung mundur ya, kalau ternyata orang Indonesia 70. Kemudian kita diajarkan untuk membuat target-target capaian apa saja yang menjadi amalan-amalan kebaikan dalam situasi-situasi yang sangat di luar kebiasaan kita selama ini. Sehingga kalau misalnya kami review lagi ya, sehingga kalau misalnya pada saat normal kita sudah terbiasa melaksanakan sholat itu sudah luar biasa, dan saat ini mungkin dengan adanya COVID, saya di rumah saja, alhamdulillah 5 waktunya jalan terus begitu. Betul sekali Ustaz kan? Kemudian ditambah lagi dengan yang lain, tambah tahajudnya, duha dan sebagainya, dan itu menjadi program rutinitas kita untuk menyikapi umur kita yang semakin berkurang begitu ya. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau di sini kita buka sesi tanya jawab. Demikian, nanti kita akan diskusi kepada partisipan untuk bisa memberikan pertanyaan, mungkin di kolom chat bisa, atau bisa mengangkat tangannya untuk menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan makna bahagia di rumah aja dalam situasi seperti ini, karena besok akan tiba Idul Fitri begitu.
Dipersilakan boleh langsung di kolom chat, mungkin kalau berkenan, kemudian bisa mengajukan pertanyaan langsung. Kalau tidak ada, nanti kami yang bertanya duluan ya. Boleh ya dok ya? Mangga, terus. Boleh ya. Jadi kami itu Tafadhol ya. dari Bengkulu. Siap. Oke, Ya. coba saya cek dulu dok. Itu Oh ada. ada yang nanya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Luar biasa, ini kita kasih reward dulu lah. Apa rewardnya nanti ya? Baik, kami bacakan dok dari Ya. Kak Eka Purnamawanti. Terima kasih dok atas pencerahannya pada sore hari ini. Oh di sana sudah sore ya, sini masih siang. Saya mau bertanya terkait Lebaran karena saya baru bergabung. Bagaimana pelaksanaan Hari Raya Idul Adha jika kita di rumah aja agar tetap mendapatkan keutamaan? Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Karena tentunya sudah berbeda pelaksanaannya di rumah dengan pelaksanaan Lebaran seperti biasa. Terima kasih. Ini dok benar sekali. Ya dok, halo. Ya, halo ya, gimana ya? Biasa Ya. terputus tadi. Ya, maaf. Bagaimana kira-kira pelaksanaan Idul Fitri nanti yang ketika kita di rumah aja, itu sangat berbeda sekali. Biasanya kita ke masjid, takbiran, rame-rame, kemudian pakai mic lagi, bersahut-sahutan takbirannya kan. Kemudian Ya. ini kita harus dipaksa, bukan dipaksa ya, karena keadaan kemudian harus di rumah saja. Kira-kira untuk mendapatkan keutamaan Idul Fitrinya nanti bagaimana kira-kira dok resepnya tuh gimana? Silakan dok. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini kebetulan Anda ada link ya, mungkin nanti Anda kirim aja lah ke ini. Jadi kan semuanya itu kan komandannya sebenarnya adalah Kementerian Agama ya saat ini ya. Jadi kita sudah menyerahkan amanah ini kepada Kementerian Agama untuk dapat ya memberikan arahan-arahan bagaimana melaksanakan sholat Aid ya di rumah begitu. Jadi sholat Aid itu di rumah ya sama seperti kita lakukan seperti lapangan ya. Yang namanya sholat itu kan ada 2 rakaat, ada 7 takbiratul ya kan ihram. Di situ juga ada juga beberapa doa-doa yang biasa dibacakan, hanya saja ya sholat Aidnya dilakukan di rumah ya. Dan di rumah itu bisa sendiri-sendiri, bisa juga berkelompok dalam anggota keluarga, misalnya ada 2 orang tua, ada 3 atau ada 4 anak begitu, yang dipimpin ya imamnya oleh si kepala keluarga itu sendiri begitu. Jadi nanti saya coba kirimkan ini linknya langsung dari Kementerian Agama ya, barangkali nanti bisa bisa disebarkan. Itu aja kayak saya bisa jawab ya. Oh gitu dok ya? Ya. Ya. Dari pertanyaan Kak Eka ini kita dapat simpulkan ya, berarti untuk mendapatkan keutamaannya kita juga tetap bisa melaksanakan sholat id di rumah sendiri boleh, berjamaah boleh, kemudian tetap pelaksanaannya juga sama, 2 rakaat dengan 7 takbir dan 5 takbir rakaat kedua. Kalau tidak salah juga memang tidak ada sesi apa namanya ceramahnya ya, tidak ada khutbah maksud kami. Betul nggak dok? Tapi Iya, nanti iya. lebih lengkap, Iya. tapi nanti lebih lengkap, insya Allah dokter bisa membagikan link yang langsung kita Iya, bisa iya. baca mungkin begitu. Ya, baik, ya. Disilakan kepada kakak-kakak yang lain. Baik. Oke, ya. Kita jawabannya dok, mungkin tidak ada yang. Iya, betul lah. Yang kami baca itu begitu, tidak ada sesi khutbah. Jadi cuma sholat aja. Insya Allah dapat keberkahannya. Karena memang kondisi dan apa namanya yang tidak memungkinkan. Khutbah kan harus dilihat dalam sekelompok orang banyak, mungkin begitu pertimbangannya. Syariahnya begitu. Kita tunggu nanti ya dok Ya. ya, link yang nanti.
Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh mengajukan di kolom chat dan bisa juga mengangkat tangannya mungkin untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Beliau luar biasa sekali, seorang dokter, kemudian dia sudah menyampaikan banyak hal bagaimana memaknai kebahagiaan di rumah aja selama kita masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya menarik tadi adalah ke Pak Efri ya, sudah saya kirim. Ya tadi baru saja sudah saya kirim ke Pak Efri ya. Oh gitu. Link. Ya coba dicek dulu aja. Oke dok. Ya. Ini kebetulan saya keluar masuk tuh saya tadi ini karena mungkin pencet jadinya. Iya. Boleh dikirim ulang dok. Mohon maaf. Oh iya. Tapi saya menarik sekali tadi ketika dokter menyampaikan program. Saya teringat akan sebuah novel sebenarnya ya. Pertama kali saya membaca novel itu memang membuat ibaratnya itu planning beberapa tahun ke depan nanti saya akan menjadi apa. Dan ini sebenarnya luar biasa sekali bagaimana sebagai pengingat diri agar rambu-rambu mungkin yang ingin kita lakukan, capaian target dan segala macam itu bisa kita raih dengan adanya target-target yang kita tuliskan atau kita inginkan. Dan ini luar biasa sekali ya, sehingga dapat menuntun kita nanti sampai tahap berapa gitu. Toh mimpi-mimpi itu gratis ya, jadi tidak ada salahnya kalau kita membuat mimpi-mimpi di jauh hari agar mendapatkan hasil akhir dalam kehidupan ini husnul khotimah. Silakan, masih kami tunggu. Saya ada pertanyaan, Mas Efri. Oke. Ya, silakan Pak Ustadz Yanwardi. Ya, pertanyaan saya ada dua, Pak Dr. Iskandar Abu Arya Zaidan. Ya, yang pertama adalah saya baca berita bahwa ada kemungkinan Gubernur Anies Baswedan akan mencabut status PSBB untuk Jakarta ya. Pertanyaan saya untuk yang pertama ini adalah sekiranya status PSBB ini dicabut, ini kan otomatis terjadi penumpukan orang ya nanti di mall, di kereta dan lain sebagainya gitu. Apakah ini bahkan bisa menjadi kontraproduktif bagi upaya untuk memerangi COVID-19? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun pemerintah kita, apakah Jakarta atau di beberapa yang lain, ini melonggarkan atau mencabut status PSBB-nya, bagaimana sebenarnya cara yang paling aman bagi kita untuk keluar rumah itu, protokol yang paling amannya gitu? Apakah memang harus selalu kita pakai masker, terus selalu tidak boleh kita sembarang menyentuh, atau bahkan mungkin kita perlu pakai sarung tangan misalnya ketika ngopi di kafe harus pakai sarung tangan juga, terus harus pakai jaket atau apapun itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, di sini juga kita ada Ustadz Ahmad Hasan ya, seorang ustadz, seorang alim dari Sulawesi Selatan, mungkin bisa sharing juga pengalaman beliau. Ada juga Dr. Yusmalina, bisa juga sharing terkait kesehatan buat kita. Ada Mbak Magdalena, ada Mbak Oris Koto juga nih, pakar ekonomi, Mas Bobi, begitu juga dan Mbak Eka. Mungkin bisa sharing juga ke kita semua pada siang hari ini. Saya kira itu aja, Mas Efri. Oke, terima kasih Pak Presiden yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, Dok, kami ulang lagi, Dok, untuk kondisi di Jakarta khususnya ya. Jadi Pak Anies Baswedan itu sudah mencabut PSBB, rencananya begitu. Kemudian bagaimana nanti paling tidak cara paling aman agar kita itu bisa kan kalau misalnya sudah dicabut PSBB-nya, kita artinya bisa ada kerumunan massa nanti. Bagaimana cara aman kita untuk keluar rumah? Mungkin protokolnya paling aman seperti apa, ditinjau dari segi kesehatan. Kemudian betul, di sini kita saling berbagi. Nanti kami minta bisa menyampaikan sharing pendapatnya kepada yang yang menguasai bidangnya. Silakan Dok, kami sangat menunggu jawaban terbaik dari Dr. Michael. Silakan. Ya. Baik, saya coba jawab pertanyaan Bapak Yanwardi ya. Jadi sejak 20 Mei
ini sebenarnya PSBB itu mau dievaluasi selama biasa 14 hari ke depan, karena patokannya itu adalah si lengthnya virulensi si virus ini gitu. Yang rata-rata itu harus dievaluasi sampai 14 hari gitu. Jadi 14 hari itu tepat ya, sejak tanggal 20 Mei itu adalah tanggal 4 Juni besok gitu. Jadi ada beberapa pendapat dari IDI sendiri sudah memberikan kode bahwa kita tuh baru bisa rilis ya, baru bisa baru bisa stop si PSBB itu kalau kurva itu sudah melandai ya. Sedangkan kalau kita lihat kurvanya ya, itu kurvanya kan masih kondisinya itu naik terus dia posisinya gitu. Posisinya naik dan belum ada penurunan. Belum ada penurunan sama sekali. Nah, PSBB itu sebenarnya bisa dilakukan ketika kurva itu sudah turun. Nah, barangkali Pak Anies sudah mendapatkan tekanan ya, baik dari pemerintah pusat ya, maupun dari Kementerian Dalam Negeri ya, baik juga barangkali ya dengan dengan adanya one central man in this ministry ya, in this cabinet, kita tahu ya bahwa ekonomi harus tetap menggeliat ya, karena kan patokannya adalah Amerika. Jadi kalau Amerika sama Indonesia kondisi sama-sama apa? Sama-sama bandel ya. Presidennya bandel, sama-sama tidak mengindahkan pendapat para saintis gitu ya, para ilmuwan gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus nurut gitu. Apa kata Munazumatul Alam Siha ya, Munazumatul Siha lil Alam, WHO sendiri sudah mengatakan kalau corona ini sampai katanya ya, sampai hari kiamat pun tidak akan selesai gitu. Urusan corona dia akan tetap terus berkembang biak seperti makhluk-makhluk melata lainnya, sama seperti manusia gitu. Jadi WHO saja sudah desperate ya, sudah putus asa gitu. Sudah taqnutu min rahmatillah istilahnya gitu. Sudah menyerahkan keputusan kepada si negara masing-masing yang mengetahui apakah ini jalan yang terbaik gitu untuk dilakukan pencabutan PSBB atau enggak. Ya barangkali pertimbangannya gitu, pertimbangan internasional. Karena orang Indonesia kan istilahnya kan nurut aja manut gitu kan. Kata WHO gimana ya kan, kata United Nations seperti apa, kata Dewan Ekonomi seperti apa gitu. Ekonomi harus tetap menggeliat gitu kan. Karena memang efeknya sangat besar sekali. Saya punya pengalaman ya Pak Yan ya. Dengan adanya PSBB ini pasien-pasien yang bukan corona itu banyak sekali ya, yang juga terlantarkan karena dokternya ketakutan, nggak mau operasi pasien kanker mati di rumah akhirnya, harusnya dia operasi. Ada juga kasus baru kemarin saya kirim ke laboratorium ya, orang sakit gula, darah tinggi, ginjalnya kena gitu kan, mau periksa sampai ke rumah sakit, labnya menolak. Ya akhirnya si pasien nggak ketolong. Banyak yang meninggal di rumah karena faktor PSBB ini. Barangkali itu beberapa macam pertimbangannya ya, diantaranya pertimbangan ekonomi, sosial, politik ya kan, akses kesehatan juga begitu. Jadi disamaratakanlah si COVID ini dengan penyakit yang lain seperti misalnya TBC ya kan. TB paru itu satu hari 300 orang meninggal ya di Indonesia saja karena TBC itu meninggal ya. Sedangkan si corona ini satu hari 20 orang ya kan. Terakhir kemarin 21 orang, 30 orang. Jadi di-compare lah angka kesakitannya. Karena mau gimana juga gitu. Kita semua udah kewalahan gitu. Ekonomi kita nggak bisa bangkit barangkali itu. Yang berat karena faktor ekonomi pakaian. Tempat perkataan Pak Yan, ya apa harus kita lakukan ya? Kita harus tetap using masker, using face mask ya. Using gloves kalau perlu ya kan, terus juga get shower maybe 5 times daily ya kan, kayak sholat begitu ya, sampai di rumah ya mandi lagi, sampai keluar mandi lagi, habis dari luar mandi lagi, seperti itu ya, untuk menjaga kebersihan tubuh. Ya ada aspek positifnya juga ya kan, kita jadi lebih care sama kesehatan diri kita dengan ada corona ini gitu. Jadi apakah kita itu nanti akan menambah jumlah korban ya walau alam, tapi ya yang udah sih di tempat lain sudah banyak juga yang berhasil, misalnya di Thailand, misalnya di Korea itu sudah sampai turun dia. Nah, teman kita kan belum turun, masih naik gitu. Ya makanya itulah kita perpanjang sampai 14 hari. Mudah-mudahan di 4 Juni ini kita sudah mencapai ya flattening the curve ya.
Mudah-mudahan kurvanya sudah semakin landai dan semakin turun angka kejadian COVID-nya. Ya, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita pasrahkan yang punya kehendak yang mengatur seluruh alam ini. Saya pikir demikian Pak Yan ya. Baik, gimana Pak Ian, Pak Pres Ya, sudah ya, cukup mewakili? saya juga awalnya berpikir sebenarnya kita mendingan tunggu dulu sampai selesai ini corona baru kita keluar ya. Karena apa namanya, penularannya ini kan cepat ya. Tapi kalau dari WHO dan apa namanya, otoritas terkait mengatakan bahwa corona ini akan sulit hilangnya, berarti yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa membentengi diri kita ini dari virus corona itu. Nah, cara memastikan membentengi diri ini yang kayak gimana? Yang kita kan belum tahu. Misalnya nih, kita mau pergi ke mall nih, ke mall kan, misalnya ke mall ada yang udah buka, taruhlah misalnya 2 minggu depan udah buka gitu. Nah, terus gimana kita ke sana? Apakah kita boleh nih pegang-pegang mejanya kan? Misalnya kita lagi makan nih, pegang meja. Atau misalnya kita mau nonton nih film Mulan. Saya udah lama nungguin nih kan, filmnya itu tuh, film Cina bagus. Saya mau nonton nih film. Terus kalau saya masuk di bioskop, saya kalau duduk di bangkunya gimana nih? Apa saya harus pegang di bangkunya? Apa saya pegang aja nih sama tubuh saya sendiri, nggak usah pegang-pegang yang lain. Nah, itu yang menurut saya, yang mana yang bisa kita sentuh dan mana yang enggak. Terus di tengah jalan kan bisa jadi, aduh, mata kita nih kayaknya kelilipan dikit nih. Mau pegang pakai tangan juga pakai jari, aduh, ini bahaya juga kan. Nah, gimana? Akhirnya jadi was-was itu. Ketemu orang, ngelihat orang yang batuk-batuk dikit, loyo-loyo dikit, waduh, kita jadi wajah nggak usah. Nah, itu yang menurut saya agak kadang membuat kita jadi was-was gitu ya, karena ini musuh yang tidak tersembunyi ya. Terus Mas Efri di sini juga ada ini sharing dari Dr. Yusmalina nih di chatting, mungkin bisa dibacakan Ya, juga. betul lah. Kalau bisa mungkin beliau bisa sharing juga ke kita. Saya kira itu Dr. Iskandar. Ya, benar. Baik. Bagaimana Dok? Mau ditangkapi lagi atau bagaimana dari penyampaian Pak Ian barusan? Ya, itu baca aja dulu tuh Mbak Yusmalina, Bu Dokter juga tuh ya. Oke, siap. Saya pikir Saya jadi agak masukan ya. siap. Ya. Saya memikirnya kayak Parno ya Pak Ian menyampaikannya serba salah jadinya. Jadi betul pertanyaan beliau itu sangat luar biasa juga. Ini dari Dr. Yusmalina. Makasih ya Dok ya atas partisipasinya. Bismillah. Perkenalkan Dok, saya lahir tahun 80. Sambil ketawa ya. Bahwa simalakama ya, saat COVID ini antar urusan perut, ekonomi dan kesehatan. Saya sendiri juga pelaku pebisnis dan juga nakes, kata beliau. Punya klinik kecantikan, yang di situ juga tempat tinggal saya, satu tempat meski beda dinding. Walau alam. Atau kita undang aja Dr. Ismalina menyampaikan unek-uneknya atau bagaimana berbagi dengan kami di sini. Ya, diaktifkan aja itu mikrofonnya ya. Ya. Silakan Dok. Biasanya langsung diaktifkan di beliau, langsung ditindih situnya dan diaktifkan. Kadang tidak bisa. Boleh Dr. Yusmalina diaktifkan. Kami ingin mendengar langsung dan kami sangat menantikan mungkin. Kecuali ada pasiennya ya. Kalau ada pasien betul ya. Oke, gimana Dr. Iskandar menyikapi, betul kata beliau, antara urusan ekonomi dan pebisnis juga kan? Ya, jadi gini aja, jumlah manusia di dunia ini kan sudah ke 7,5 miliar lebih ya. Ya, kalau kita boleh bicara agak crude dikit ya, bicara agak root ya, agak kasar gitu ya. Nah, ini kan mekanisme Allah Subhanahu wa taala ya untuk istilahnya menghidupkan manusia, mematikan manusia gitu. Jadi berkata ini sudah ya takdir ilahi lah ya gitu. Tapi kan kita juga nggak mau, masa sih gara-gara jorok, gara-gara kotor kita meninggal gitu kan. Maksudnya kalau misalkan ada sakit jantung ya, penyempitan pembuluh darah di arteri koroner ya kan gampang itu kan, tinggal datang ke dokter spesialis jantung, dilebarkan ya, terus keluar uang sedikit, selesai gitu.
Tapi kalau ini anak-anak kotor ya, anak-anak lingkungan dan juga perilaku masyarakat yang tidak menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terus kita menjadi kehilangan nyawa, kan kira-kira begitu ya. Jadi ada paranoia ya istilahnya ya. Ada semacam ketakutan sebenarnya yang saat ini terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja ya, dibantu dengan penyebaran media ya, media televisi, online dan sebagainya. Kalau saudara-saudara mau renungkan ya, jumlah kematian 1.200 orang itu rata-rata 1.000 orangnya meninggal itu karena faktor lansia, usia yang sangat lanjut di atas 60 tahun. Itu di Wisma Atlet itu datanya ya seperti itu. Jarang usia produktif kayak kita yang tiba-tiba gelepar begitu aja. Karena jadi dia adalah ada sifatnya comorbid faktor ya. Faktor ya yang menyebabkan seorang itu istilahnya underlying disease, menyebabkan seorang itu jatuh lebih duluan sakit dibanding yang lainnya gitu ya. Antara usia ya, faktor penyulit diabetes ya, dan juga pasien kanker, dan juga ada juga beberapa penyakit-penyakit yang sifatnya itu non communicable disease. Nah, saudara-saudara, terutama pelayan luar jangan khawatir gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau bisa selain pakai masker ya pakai gloves ya kan, pakai sarung tangan gitu. Kalau misalkan berada di tempat keramaian ya, naik kereta atau menonton film ya, usahakan tidak menyentuh langsung itu apa sih material-material yang biasa disentuh oleh orang gitu ya, seperti pegangan, handle ya, pinggir-pinggir meja gitu. Terus juga usahakan juga ya bisa mungkin bawa hand sanitizer ya buat anak dan istri, hand sanitizer itu kalau bisa setiap 2 jam sekali. 2 jam sekali ya. Saya ingatkan 2 jam sekali untuk memutus ya rantai berkembang biaknya si COVID ini. Barangkali dia mampir gitu kan di pegangan handle busway ya kan, misalnya di situ atau di MRT begitu kepegang atau sebagainya. Nah, itu bisa mati dalam waktu 2 jam, tapi setelah itu sisa-sisanya ada yang berkembang terus gitu. Nah, itu setiap 2 jam diputus dengan hand sanitizer. Saya pikir ya insya Allah ya Allah melindungi kita ya, orang-orang usia produktif seperti kita masih diberikan kesempatan untuk produktif ya di usia-usia kita ini, menulis, bekerja ya, petani menanam ya kan, dokter mengobati ya, penegak hukum menjaga kedaulatan ya, penegak juga pertahanan negara juga sama seperti itu. Saya harapkan ya itu menjadi kita lebih aware aja, lebih waspada, tapi tidak menjadikan kita paranoid ya, menjadikan kita takutan berlebihan istilahnya seperti itu. Saya pikir itu aja ya Pak. Oke Dok, terima kasih. Mungkin Dr. Ismalina masih kami undang kalau ada kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait topik ini. Dan beliau tadi mengangkat ini urusan ekonomi dan kesehatan. Kalau kami simak dari jabaran Dr. Iskandar disampaikan tadi, kita tidak perlu takut ya, lakukan saja apa yang bisa, mungkin begitu ya. Dan ini Dok, kalau misalnya sebelum kami ke sana mungkin oh ya betul. Ada satu lagi nih Pak Dokter. Ya. Saya satu lagi pertanyaan nih. Ya Fadal. Oh ya silakan. Nah, Tuhan ini kan kasih kita banyak kelebihan ya. Pertama mata kita kan bisa ngelihat, oh ini orang sakit, ini nggak sakit. Oh ini orang ngantuk, oh ini orang nggak ngantuk gitu ya. Ada juga mata hati gitu. Nah, kalau terkait dengan COVID ini, bisa nggak sih misalnya kita melihat gitu dari mata kepala kita sendiri atau basiroh kita sendiri. Ini misalnya kita lihat orang, oh ini kayaknya sakit nih, sakit COVID. Kan kayak kita lihat, ini kayak ngantuk nih. Kita bisa ngeliat kan, oh ngantuk tanda-tandanya jelas nih. Nah, ini kayaknya kurang darah nih, ini kayaknya nih sakitnya ini. Nah, bisa nggak sih kita ngeliat, nah ini kayaknya si Fulan yang sana kayaknya dia kayaknya kena COVID nih. Dan begitu mah kita mendingan memilih untuk jangan dekat. Itu ada nggak kira-kira kemungkinan? Karena Dokter Iskandar ini kan saya yakin beliau selain punya intelektualitas, punya juga basiroh kan, punya hal-hal yang out of the box gitu ya.
Ingat dulu di pesantren juga kan beliau dikenal sebagai Einstein ya. Beliau nih ilmunya nih udah luar biasa nih. Silakan Pak Dokter. Ya, saya jawab ya Pak Efri ya. Ya, jadi gini kan. Silakan Dok. Ya. Kita itu dulu di Fakultas Kedokteran itu kan pertama-tama itu ada 4 tingkat ya, preklinik itu 4 tingkat. Tingkat pertama itu kita belajar basic yang selama 6 tahun kita SMP, SMA itu diulang lagi tuh, biologi, kimia, terus fisika, itu juga ada histologi ya, atau jaringan tubuh yang paling kecil. Lalu kemudian meningkat, ya biologi sama kimia disatukan menjadi biokimia. Biokimia itu ya menjadi struktur DNA, virus, manusia, monyet, ya, hewan gitu, DNA. Itu juga kita selain belajar biologi, belajar biokimia, kita juga belajar anatomi tubuh, ya, anatomi tubuh dari mulai mata, semuanya di black semua kan sampai ke dalam, sampai ke usus, sampai ke jaringan, sampai ke bagian dalam tubuh kita, gitu, semuanya diperiksa. Lalu kemudian belajar namanya fisiologi ya. Fisiologi itu adalah ya bagaimana tubuh itu bekerja ya, ilmu faal. Mata bagaimana bisa melihat, telinga bagaimana prosesnya bisa mendengar. Ya, yang di biologi waktu kita SMP, SMA itu diulang lagi seperti itu. Ya. Lalu kemudian meningkat ke pelajaran selanjutnya adalah patologi anatomi. Jadi kalau histologi atau jaringan normal kulit itu kita belajarnya di histologi, tapi kalau kulit yang kena kanker kita belajar tuh namanya di patologi. Lalu kemudian kita belajar lagi namanya patologi klinik ya. Situ ada namanya pemeriksaan sel darah merah, sel darah putih, gitu ya. Sel hati, kita periksa semuanya gitu. Fungsi hati, fungsi ginjal, semuanya diperiksa di patologi klinik. Lalu setelah dasar-dasar itu kuat ya, mulai ada penjurusan ya, dari mulai penyakit dalam, bedah ya, anak, kulit, semuanya itu yang akhirnya menjadi dokter spesialis itu semua kan, penyakit kulit kelamin, ada penyakit hipertensi ginjal ya, dari penyakit dalam dan penjurusan. Nah kalau misalkan Pak Yanwardi mengatakan apakah ada basiro diajarkan di wallahu alam ya, itu nggak pernah diajarkan. Tapi ketika kita masuk ke dalam tahap klinik ya, kita datang ke rumah sakit, ini tahu nih, ini pasien TBC kita tahu nih, namanya facies TB, kelihatan mukanya TB, kelihatan badannya kurus, kelihatan sekali tuh matanya kosong, kelihatan sekali kan paru-parunya itu cekung, kelihatan sekali ya, entar lagi dia mengeluarkan dahak yang bercampur darah. Lalu kita lihat lagi pasien kanker, ya, kelihatan banget tuh ya, matanya pucat, ya kan. Lalu kelihatan lagi yang namanya penyakit ginjal, yang namanya mukanya bengkak, kaki bengkak, sesak napas. Tahu nih kita nih pasti ginjal nih, karena cairannya nggak bisa dikeluarin sama ginjal. Kita tahu. Nah jadi intuisi itu terbangun di klinis gitu. Nah jadi agak susah juga sebenarnya menerangkan sunnah pondok, tapi nggak pernah nyantri gitu ya, susah ya. Kayak jelasin Bulughul Maram sama anak SMP nggak nyambung ya. Nah itu juga yang terjadi ketika Pak Yan nanya, oh iya saya ini kayak punya basiran, punya vision, I have a vision, kayaknya punya penglihatan, I have insight nih. Ini orang kayak kena COVID nih gitu ya. Nah kalau saat ini kita nggak bisa kayak gitu karena COVID itu dia adalah the greatest imitator ever ya. Kalau dulu greatest imitator jadi peniru. Yang paling hebat itu namanya TBC, karena TBC itu bisa ke kulit, bisa ke mata jadi buta, bisa ke ginjal jadi cuci darah, bisa ke perut jadi sakit perut TBC. Tapi COVID ini ya the greatest imitator karena dia gejalanya cuma common cold ya, batuk biasa, pilek biasa, demam biasa, meriang aja yang dirasain gitu. Tapi kita nggak tahu nih sampai kita tes ini orang positif atau negatif ya dengan rapid test. Kalau sama saya rapid test, karena saya beli rapid test itu bisa kena 1 juta sekali periksa gitu ya. Tapi kalau di Wisma Atlet saudara berniat untuk memeriksa diri Anda ya, dan punya gejala demikian bisa gratis, datang aja ke Kemayoran Wisma Atlet, nanti didaftarkan lalu kemudian diperiksakan. Jadi kita nggak bisa lihat orang ini wah ini kena COVID, enggak seperti itu. Bisa juga dia sesak napas ya karena barangkali asma
Bisa juga dia pilek ya karena penyebabnya adalah virus yang lain yang ringan, common cold. Bisa jadi dia demam, meriang karena TBC, atau mungkin dia kekurangan cairan, nggak minum karena puasa. Bisa kelihatan kayak orang gejala COVID. Jadi seperti itu kira-kira Pak Yan penjelasannya. Baik, gimana Pak Yan? Ya. Pak Pres? Siap, sangat cerah. Mencerahkan ya. Ya, tapi mungkin suatu saat saya kira nih mungkin dunia kedokteran mungkin bisa menemukan gimana caranya melihat langsung gitu, ya kan? Tadi kayak ilmu-ilmu yang tadi itu, ilmu-ilmu, oh ini kayaknya cancer, ini kayaknya ini kayak ini. Mungkin suatu saat mungkin ya ada pengetahuan kita, misalnya seorang pasien masuk ke ruang dokter langsung ketahuan, langsung muncul gitu, tuh, wah COVID, ini sakit ini, langsung muncul gitu. Ya mungkin suatu saat ya. Ya. Mungkin teman-teman lain adalah... ya bisa sharing juga. Iya betul. Ya tadi Dokter Ismailina tadi siap bergabung menyampaikan katanya menurut apa yang beliau sampaikan tadi. Di lain kesempatan mungkin teman-teman yang lain di sini Kak Dia, mungkin Kak Eka, Kak Oris, Ustadz Amal Hasan, kami masih membuka peluang. Oh, sekarang udah jam 15 ya? Saya nggak lihat jam ini. Tidak terasa, sudah sampai pukul 15. Ini kalau di Bengkulu ya, ini di Bengkulu, nggak tahu kalau di sana. Di masing-masing tempat kita ya, mungkin ada yang sudah berbuka mungkin. Di Indonesia Timur. Mungkin bisa kita 5 menit lagi untuk tutup ya. Siap. Atau closing statement Mas Efri dari pembicara kita. Itu ada Pak Amal Hasan, mungkin bisa mau sharing. Kata beliau baru habis sholat asar di Makassar, Masya Allah. Ya, segera kita informasi. Jauh tapi ya, segera informasi Mas Efri dan teman-teman. Ini akun kita ini yang RPI ini kita banyak terbantu oleh Ustadz Amal Hasan. Beliau yang membantu kita nih untuk bisa punya akun ini sampai kita bisa pakai nih unlimited ya. Kita bisa pakai terus dan bisa direkam. Ini beliau pakarnya Google for Education. Jadi kapan-kapan untuk kalau ada klaster yang ingin pembicara terkait Google for Education atau misalnya bagaimana caranya agar telepon itu bisa aman, baik dan menggunakan internet. Nah, ini beliau lah akhirnya. Mudah-mudahan kapan-kapan lah di sesi yang lainnya. Luar biasa. Mas Efri kalau sudah nggak ada, mungkin kita bisa closing statement dari Dr. Iskandar, kemudian ditutup dan kita selesaikan rekamannya ya. Siap. Alhamdulillah ini juga ada sambutan dari beliau, siap menunggu perintah, Masya Allah. Kita tunggu perintah aja beliau ya. Oke, sama Pak Presiden nanti. Dr. Iskandar, mungkin kita udah di penghujung acara ini. Kami minta kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan closing statement atas materi kita hari ini. Silakan, Dok. Ya, baik. Saya pikir istimbaton ya, summary atas segala yang sudah saya sampaikan sekarang. Ya, hari ini saudara bisa jumpai saya, bisa berbicara, ya, bisa ngomong, ya, bisa bertatap muka. Wallahu a'lam. Besok, ada yang tahu. Barangkali Allah cabut nikmat sehat dari saya diberikan stroke, ya, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, ya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehatnya kepada kita. Sehingga kita usahakan setiap mungkin selalu bersyukur ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidur di malam hari, lalu kemudian bangun, dan ketika kita bangun tersebut kita bangun tidur, kita masih bisa menikmati, oh ya, alhamdulillah, Bismika Allahumma ahya wa amut,
lalu kemudian bangun dari tidur, ya alhamdulillah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur. Saudara-saudaraku sekalian, kebahagiaan pada hakikatnya ya adalah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Jadi kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa berbuat baik di dunia dan kita mendapatkan kebaikan juga di akhirat. Itu pernah saya tanyakan kepada Ayahanda Kiai Haji Ma'ruf Amin, pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah. Pak Kiai, apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Saya pernah dikatakan, ya kalau bahagia itu ya kamu berbuat kebaikan di dunia. Sejahat apapun orang melakukan kejahatan kepada kamu, sezalim apapun orang lain menzalimi dirimu, kamu harus balas dengan hasanatun, dengan kebaikan, dengan kebajikan. Kalau kamu tidak bisa membalas dengan kebaikan, minimal berkatalah yang baik, ya, berkatalah yang baik. Itu adalah kata kunci dari kebahagiaan. Bagaimana kita dikenang ya sama anak cucu kita, ya, sama sahabat sandai ketulan kita, itu tentu saja tidak terlepas dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita berikan kepada sahabat-sahabat kita, itulah yang akan dikenang. Jahat kita di mata mereka, itulah pula yang akan mereka kenang pada kita. Baik kita, itulah yang akan dikenang dan itu akan diwariskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, radio RPI online yang berbahagia. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Ramadan ya adalah titik balik kita. Titik baliknya itu adalah pada saat 1 Syawal, Aid Idul Fitri. Titik balik kemana? Ya balik kepada fitri, pada fitratun, pada kesucian. Sucian manusia yang berbuat kebaikan dan kebajikan. Baik seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas yang masih putih, yang belum tercoret apapun. Dan itu akan semua kita tinggalkan sesaat lagi. Hanya tinggal 1-2 hari lagi Ramadan usai. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu di Ramadan yang selanjutnya. Banyak dari teman-teman kita yang kemarin masih bersama Ramadan, lalu kemudian bersilaturahmi Idul Fitri, hari ini mereka sudah tiada, atau karena sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Maka daripada itu, ya saya mengajak kepada teman-teman untuk tetap walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Mari kita sempurnakan puasa kita, mari kita sama-sama membesarkan Allah, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu, wa a'azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. Jadi sadaqa wa'dah, wa'adunnya itu, janjinya itu adalah benar. Tidak ada yang salah dalam janji-janji Allah. Hanya kita saja yang tidak sabar untuk mendapatkan itu. Dan buat teman-teman yang masih dalam masa kerawanan pangan, barangkali bisa kontak kepada saya atau kontak kepada Pak Yankur, ya bisa mungkin saya bantu barangkali untuk berasnya atau apanya ya, uang sakunya. Dan saya juga mengajak kepada teman-teman yang sisa 8 orang ini untuk mendonasikan buat teman-teman kita yang barangkali sedang kesulitan, agar mereka bisa besok berbahagia bersama kita di hari Aid yang Fitri. Saya pikir itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kalau boleh saya salam ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, closing statement yang disampaikan beliau sungguh luar biasa, menyejukkan jiwa-jiwa kita dan membasahi relung hati kita, sehingga kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Rabb sekalian alam. Dan dengan berakhirnya closing statement dari beliau, maka kami sebagai host dan moderator juga pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Iskandar yang telah sudi memberikan materinya, taujihnya, muatan-muatan ruhaninya, kemudian kepada Presiden RPI sendiri, kepada panitia hari ini yang sudah luar biasa memberikan kesempatan, dan para sponsor juga yang telah membuat
meeting kita hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi